محمد صلى الله عليه سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah boleh Pak, sebelum kita belajar bersama-sama, kalau saya bilang satu maka kita sebutkan subhanallah, kalau saya bilang dua kita sebutkan alhamdulillah, kalau saya bilang tiga kita takbir Allahu Akbar. Bisa Pak? Bisa. Satu subhanallah, dua alhamdulillah, tiga Allahu Akbar. Kalau saya bilang satu dua tiga berarti semuanya baik. Satu dua tiga subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Insyaallah semoga dengan Allah akan merahmati majelis ilmu itu dengan menyebutkan nama-nama Allah dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat DKM Masjid Al Ansyari Bapak Suryadin MSI, yang terhormat Bapak RT Pak Eko, yang terhormat Bapak RW Pak Siswanto, dan yang saya hormati juga guru-guru dan para asatizah yang ada di sini serta para jamaah yang berada di masjid sekarang ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, bukan niatnya untuk mengajari atau menggurui, maka adanya saya di sini Allah sudah mentakdirkan itu semua untuk kita sama-sama belajar, Pak. Karena dibilang guru juga di sini juga saya juga pernah di sini. Karena kalau kata Pak Eko, wah ini guru nih Ustadz, tidak. Karena kita sama-sama belajar. Dulu pun saya juga pernah di Al Ansyari. Karena pada sejatinya sejauh-jauhnya laki-laki itu berpetualang, rindu akan membawa dia pulang. Alhamdulillah saya masih diizinkan. Biasanya kan kalau orang yang udah jauh jarang nengok kampung, nengoknya pas lebaran aja gitu. Tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk kita sama-sama belajar di majelis ini. Maka tema yang saya bawakan adalah tadabbur. Jadi kita sama-sama mentadabburi. Apa yang kita tadabburi? Surat Al-Asr. Insya Allah pendek Pak, cuma 3 ayat doang ya. Jam 6 kurang udah selesai lah, bisa kita nikmati makanan bersama gitu ya, karena cuma 3 ayat saja. Kenapa kok tadabbur saya bilang? Karena dalam surat Muhammad ayat 24 Allah berfirman, afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah seseorang itu mentadabburi Al-Quran atau di dalam hatinya sudah ditutup? Karena tadabbur ini, apa itu tadabbur? Tadabbur adalah bagaimana kita merenungi. Ketika kita membaca Al-Quran, kita baca tafsirnya, setelah itu kita renungi, Pak. Karena ini adalah mukjizat. Kenapa saya bilang ambil surat Al-Asr? Di sini, Masya Allah, Imam Syafi'i dalam buku ini, dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, law tadabbara an-nas hadhihi surah law sa'atuhum. Kalau seandainya manusia ini, semua manusia mentadabburi surat ini, surat Al-Asr, maka sudah cukup baginya. Apa makna dari sudah cukup baginya? Karena surat Al-Asr ini adalah pedoman jalan kita agar tidak tergelincir dalam kerugian. Ini syarat-syaratnya di sini dituangkan. Cuma 3 ayat, Pak. Dan karena ayat ini di sini ada diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir ini
Dzakaru ana Amr bin As wafda ala Musailamah al-Kadzab. Jadi ketika itu Amr bin As bertemu dengan Musailamah al-Kadzab. Musailamah bil Kadzab al-Kadzab ini yang mengaku dirinya nabi, makanya disebut nabi palsu. Terus wadzalika ba'da ma bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pertemuan itu dia bisa bertemu dengan Amr bin As itu ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi rasul. Wa qabla an yuslima Amr, tapi sebelum Amr bin As ini masuk Islam. Terus Musailamah bertanya kepada Amr, "Ya Amr," faqala lahu Musailamah, "Madza anzala ala sahibukum fi hadhil muddah?" Apa yang diturunkan kepada nabi kamu ini, kepada sahabat-sahabat kamu? Jadi Amr bin As ini kan belum memeluk Islam, tapi sahabat-sahabatnya sudah sebagian yang memeluk Islam. Terus ditanya apa yang sedang turun kepada nabi kamu? Maka Amr bin As menjawab surat Al-Asr ini yang turun, laqad anzala alaihi suratun wajizatun balighatun. Wajizatun itu artinya surat yang pendek, terperinci, tapi balighah, maknanya mendalam. Maka Musailamah al-Kadzab bilang apa? Faqala si Amr bin As, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setelah itu Musailamah langsung berpikir ketika itu, karena dia merasa nabi yang mengaku dirinya nabi palsu. Musailamah al-Kadzab, dia berpikir langsung membuat ayat baru yang mau menyerupai surat Al-Asr. Ayatnya ya wabar innama anta uzunani wa sadrun wa sa'iruka hufrun nuqar. Jadi dia buat ayat yang mau menyerupai surat Al-Asr. Ya wabar artinya wahai kelinci. Innama anta uzun, sesungguhnya kamu memiliki dua telinga. Terus wasairuka hufrun nuqar, dan keselamatan kamu ada pada dalam lubang dan lingkaran. Terus Musailamah minta tanggapannya Amr. Ya Amr, kaifa tara ya Amr? Bagaimana kamu melihat surat yang saya juga mendapatkan ilham, kata Musailamah, seorang nabi palsu ini. Akhirnya dia sebutkanlah surat tadi ya wabar. Terus apa kata Amr? Wallah innaka la ta'lam anni a'lam annaka takdzib. Wallahi demi Allah saya tahu bahwasanya kamu itu berdusta. Ana berbeda. Ayat yang diturunkan kepada Nabi itu kalamullah. Dan di sini maknanya mendalam. Makanya kenapa saya ingin mengambil tafsir tadabbur, kita sama-sama mentadabburi surat Al-Asr yang 3 ayat saja, Pak. 3 ayat ini kan pendek ya, Pak. Dan di sini mau disaingi dengan nabi palsu tadi, Musailamah al-Kadzab. Maka betullah kata Allah dalam firman-Nya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kita semua ragu, Pak, atas apa yang diturunkan Allah kepada nabinya, coba buatkan satu surat, Pak. Ini surat Al-Asr mungkin surat yang paling pendek, 3 ayat saja. Faktu di surat ini, coba buat satu surat saja yang 3 ayat ini yang serupa dengan Al-Quran. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada, Pak. Kalau sudah tidak ada yang bisa mengganggu, berarti itu betul mukjizat datang dari Allah. Kalau kita manusia misalnya buat sesuatu, handphone, tiba-tiba setahun kemudian, sebulan kemudian ada yang menyanyi, betul nggak? Ada yang buat Samsung, ada yang buat iPhone, terus kita buat elektronik, buat mobil listrik, ternyata setelah 2 bulan kemudian ada saingannya. Tapi di sini Allah bilang, coba ente buat. Bisa nggak ya 3 ayat saja?
Dari zaman dulu ahli bahasa, pakar bahasa, itu semuanya nggak ada yang bisa. Berarti tandanya betul ini khariqun lil adat. Ini di luar batas kemampuan manusia. Nanti kalau sudah di luar batas, berarti betul Al-Quran adalah mujizat. Inilah. Terus ketika kita sudah mendapatkan ini mujizat kita di depan mata Al-Quran itu, yang harusnya kita baca keseharian. Makanya Allah bilang, afala yatadabbarul Quran. Kenapa kamu tidak mentadabburi Quran? Atau jangan-jangan hati kita yang tertutup akan Al-Quran ini? Maka di sini kita pelajari surat ayat pertama. Cek. Terus, mohon izin, kita lahir sampai kita akan meninggal lagi unpredictable, betul nggak Pak? Betul nggak? Ada yang sudah memprediksi, saya sudah memprediksi bahwasanya hidup saya ke depan nanti akan menjadi kiai, hidup saya ke depan nanti akan menjadi PNS. Ada? Tidak. Dari situ harusnya kita belajar. Kita kadang tuh waktu SD itu anak-anak kecil kalau ditanya cita-citanya apa, jadi dokter. Katanya udah gede jadi ustadz. Katanya udah gede jadi apa? Ada cita-cita setiap pagi mau jadi presiden. Katanya pas sudah gede tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berarti apa? Semua itu dari masa kita kecil sampai sekarang kita disuruh mempelajari kebesaran Allah. Salah satunya paling simpel, gampang Pak. Kalaulah kita hidup di sini semuanya sesuai dengan keilmuan kita, maka harusnya yang jadi orang kaya itu yang lulusan sarjana ekonomi. Yang jadi guru tuh harusnya yang lulusan SPD. Yang jadi presiden itu harusnya yang jurusan politik. Kalau kita berdasarkan ilmu saja, betul. Tapi teman saya juga lulusan ekonomi, ya nggak kaya banget. Berarti apa? Di sini ada campur tangan Allah. Makanya Allah itu sudah menjelaskan dalam Al-Quran agar kita bertawakal. Maka dari sini kita harus pahami. Saat kami dari kecil sampai besar kok kita nggak tahu bahwasannya kita bisa sampai di sini itu karena kebesaran Allah. Kok bisa-bisanya kita sombong? Kok bisa-bisanya kita mengakui ini karena saya, akhirnya saya sampai ke sini. Ini karena saya berusaha, karena saya begini, karena saya. Padahal di situ ada takdir Allah. Maka kita harus mempelajari kebesarannya. Maka dalam surat Ibrahim ayat 7 apa? Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini keren Pak. Kata syukur dibalasnya dengan kafir. Wala in kafartum. Ini kata syukur Pak. Syakaro. Ini kan dari kata syakaro Pak. Syukur. Maka kesyukuran itu ketika kita bisa mensyukuri dari suatu hal yang kecil, di situ Allah tanamkan qanaah. Tapi sayangnya manusia itu tolak ukur kesyukuran dia itu dari kenikmatan orang lain. Maka kita tidak akan pernah bahagia. Contoh seperti ini, wah, ngelihat dia punya mobil, istri muda, anak ada, harta ada, jabatan wibawa. Terus dia ngiri, andai saja kayak saya kayak dia. Maka di situ langsung Allah bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kafaroh itu artinya menutupi. Ketika kita sudah tidak bisa mensyukuri sesuatu yang kecil, maka Allah akan tutup Pak.
itu Allah akan tutup. Dia tidak bisa melihat kenikmatan-kenikmatan Allah, sehingga dia tidak bisa mengagungkan kebesaran Allah. Kita dari bangun tidur aja sudah diajarkan doa sama Nabi dengan memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Memuji, kita puji Allah ketika baru bangun. Berarti ketika kita tidak bisa ada rasa syukur dalam diri kita, Allah akan tutup, Pak. Tapi ketika kita bisa mensyukuri, alhamdulillah pagi ini bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah pagi ini bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah pagi ini nanti kita bisa menikmati nasi kuning, lontong sayur dan lain sebagainya. Allah itu setiap hari kita syukuri, Pak. Allah akan tambah. Apa yang ditambah? Rasa qanaahnya. Mungkin bapak-bapak kebanyakan dari sini bukan asli Tangerang, ada yang dari Jawa-Jawa. Saya kalau lihat orang-orang Jawa, Pak, habis subuh, habis itu duduk bareng teman-teman yang ngobrol, cuma sekedar ngopi campur gorengan saja, itu nikmatnya Masya Allah. Dia bisa senyum, dia bisa bersyukur. Kita ini bahagia tuh perlu, wah saya harus punya mobil Pajero terbaru nih, saya harus punya rumah gede nih, saya harus punya istri nih. Kita aja mau bahagia perlu syarat yang kayak gitu. Bahagia berat banget, Pak. Padahal dengan mensyukuri yang Allah berikan dan apa yang kita miliki, itu Allah tambah sedikit demi sedikit apanya? Qanaahnya, Pak. Karena pada dasarnya hawa nafsu kita dan kebutuhan kita itu tidak terbatas. Maka ketika kita tidak mensyukuri itu, timbullah sifat tamak. Makanya akhirnya udah jadi pejabat, masih korupsi 271 triliun. Sudah dikasih jabatan, korupsi 271 triliun. Hukumannya nggak terlalu berat. Karena apa, Pak? Rasa syukur yang tidak tertanam. Makanya zaman Allah bilang wal asr dalam tafsir Muyassar ini, kita untuk mempelajari kebesaran Allah, Pak. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, imal di dunia kaka'annaka ta'ishun abadan wa mali akhirataka ka'annaka tamutu abadan. Hiduplah, bekerjalah kamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan berbuatlah amal akhirat kamu seakan-akan kamu akan mati besok. Artinya apa? Kalau urusan dunia kita abadan selamanya, berarti ketika kita tidak bisa melakukan hari ini, masih bisa dilakukan besok. Karena selamanya kita merasa hidup, betul. Tapi ketika kita meninggalkan akhirat, Ali langsung bilang, kamu tuh godan. Coba bayangin, Mbak. Ada di sini yang mau saya kasih, misalnya saya kasih 1 triliun, tapi besoknya mati. Akan mikir-mikir, wah enggak lah. Mau 1 triliun, mau 2 triliun, besok mati ya buat apa? Artinya apa, Pak? Maka Allah menguatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya apa yang kita lakukan di dunia ini, tujuan utamanya adalah ibadah. Sehingga kerennya Islam tuh, kita tuh disuruh mengingat kematian, tapi kita juga disuruh untuk berusaha dalam kehidupan ini. Karena kenapa? Abu Bakar pernah mengatakan bahwasanya orang yang paling cerdas adalah yang sering mengingat kematian. Artinya apa? Bapak, mohon maaf nih, kalau misalnya tahu, contohlah di tengah lautan, Bapak naik kapal ke tengah lautan, terus di tengah lautan tuh berhenti, misalnya kapal di tengah lautan, pasti Bapak pikirannya udah apa? Wah, gak keselamatkan ini, begini-begini. Apa yang Bapak lakukan? Meningkatkan amalan. Ya udah, zikir kepada astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betul nggak? Sebegitu Abu Bakar menyatakan kepada para sahabatnya, sering-sering ingatlah kematian. Agar apa? Agar tumbuh nilai-nilai akhirat kita.
Tapi kalau kita cuma berpikir dunia, itu akan merasa wah kita hidup selamanya, jadi kita bisa begini ditunda, tapi hanya pikiran dunia. Dan inilah yang menjadi penyakit kita untuk zaman sekarang ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu mencintai dunia dan takut akan kematian. Masya Allah. Padahal pada zaman dulu, kalau kita lihat rakyat Palestina, mereka sudah siap mati, Pak. Kita masih takut. Karena kenapa? Ada hubbud dunia. Wah, kalau saya mati sekarang, nanti anak istri makan apa? Oh, anaknya masih kecil lagi, gitu. Maka di sini kita dipelajari dari surat Al-Asr, bagaimana kita mempelajari kebesaran Allah dari waktu kita dilahirkan sampai kita meninggal. Ayat keduanya keren, Pak. Innal insana lafi khusr. Lafi khusrin. Di sini, Pak, al-insan di sini menyatakan seluruh manusia. Tapi yang kerennya di sini Allah bersumpah. La di sini mengatakan lamul qasam. Artinya apa lamul qasam? Allah bersumpah. Fi di sini menandakan suatu tempat atau makan, ismul makan. Menunjukkan kepada tempat atau wadah. Khusrin. Kenapa dia nakiro tidak ma'rifah? Bedanya nakiro sama ma'rifah tuh, kalau nakiro itu dia tidak pakai alif lam mim, kalau ini kan pakai alif lam mim berarti ma'rifah yang diketahui. Tapi kalau dia tidak pakai alif lam mim, maka disebut dengan nakiro. Nakiro di sini berarti tandanya umum. Khusr itu adalah rugi. Maka ketika ditaruh dengan kalimat khusrin, yaitu nakiro bukan ma'rifah, maka manusia itu benar-benar dalam kerugian yang besar, Pak. Kerugian yang besar, Pak. Kalau misalnya kita jualan, berdagang, biasanya kalau orang berdagang itu udah tahu sebelum buka outletnya tuh dia buat tuh RAB-nya, rancangannya, bisnis plan-nya, target marketnya kemana lain sebagainya. Pasti dia akan ngambil, ini rugi banyak nih, ngapain saya ambil ini, saya ganti ke bisnis lain. Pasti begitu, Pak. Ketika sudah tahu kerugiannya besar, betul? Maka orang-orang pembisnis itu masih nulis, bisnis plan saya misalnya mau buka apa gitu. Terus dibuat bisnis plan-nya. Wah, ternyata pas dihitung-hitung lihat kerugiannya besar, ya sudah, saya ganti aja ke bisnis lain. Di sini Allah mengatakan, Pak, dalam kerugian yang besar. Siapa yang lebih besar? Kita semua, Pak. Tapi di ayat ketiganya keren. Illah. Di sini ada kata illah. Illah itu harful istisna. Pengecualian, Pak. Illalladzina aman. Kita lanjut ke ayat ketiga. Ayat ketiganya illalladzina aman. Ilal akhir. Di sini ada kata ilah. Ilah di sini harful istisna. Jadi pengecualian. Jadi kecuali yang itu, maka yang lainnya. Jadi seperti itu makna kecuali kan gitu. Kecuali dia, maka yang lainnya, misalnya semuanya berdiri kecuali fulan. Berarti kan semuanya berdiri kecuali satu orang. Betul. Itu kan makna pengecualian, Pak. Di sini Allah kasih pengecualian. Inilah yang Allah berikan poin-poin agar kita tidak termasuk orang-orang yang dalam kerugian besar. Makanya dibilang ilah fas arful istisna. Ilah ladzina amanu. Yang pertama beriman, Pak. Apakah sudah beriman kita hari ini, Pak? Sudah beriman hari ini kita, Pak? Siapakah orang-orang yang sebenarnya beriman, Pak? Dalam surat Al-Hujurat ayat 15 Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billah
wa rasulih. Pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, dan dia tidak pernah ada keraguan dalam dirinya. Apa selanjutnya? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Selanjutnya apa? Dia berjuang di jalan Allah dengan harta, benda, dan jiwanya. Ditutup dengan apa? Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Yang pertama syaratnya beriman itu apa? Iman kepada Allah dan Rasul. Al-imanu billah wa rasulih. Ini yang pertama Pak syaratnya. Al-iman billah wa rasulih. Saya tanya sekarang nih Pak. Rukun iman itu ada berapa? Nah, dalam hadis Jibril dikatakan tentang iman, Islam, wa ihsan. Al-iman antuminu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ada, saya tanya sekarang, bagaimana caranya kita bisa beriman kepada para malaikat? Kita belum bertemu. Jangan para malaikat, kepada para rasul. Ada yang sudah bertemu dengan para rasul? Ada yang sudah bertemu? Tidak ada. Terus bagaimana kita beriman, Pak? Dalam tasawuf yang dibuat oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang biasanya dipanggil dengan Buya Hamka, dalam bukunya Tasawuf Modern, silakan dibaca, itu keren. Bagaimana kita bisa beriman? Apa itu yakin? Kita bisa yakin Pak ketika kita misalnya di sana ada mobil mewah merek misalnya apa gitu, BMW. Bohong kamu, coba aja ke sana. Kita bisa yakin ketika kita datang, oh ya ternyata ada mobil. Oh ya kita yakin dengan ini akhirnya. Betul. Datang keyakinan. Sama dengan para judol Pak yang main-main judi online. Kenapa dia bisa yakin? Karena pertama kali dia sudah mendapatkan keuntungan. Dia daftar, masuk, bayar, langsung dapat feedback. Dapat keuntungannya ternyata sekali main dapat kemenangan sekali. Habis itu dia ketagihan sehingga dia yakin. Wah, kalau saya udah dapat segini saya yakin, akhirnya main terus. Tahu-taunya menang sekali kalah 10 kali. Itulah yakin. Nah sekarang bagaimana kita yakin? Sedangkan rukun iman semuanya itu semuanya tidak ada. Kita tidak bisa melihat secara mata. Bikutubillah, Al-Quran saja. Kita Injil, Taurat, Zabur itu sudah manuskrip saja. Kita juga belum tahu mana yang aslinya. Yaumul akhir. Ada yang sudah merasakan kiamat? Ada yang pernah melihat kiamat? Tidak. Ada yang pernah melihat surga dan neraka? Tidak. Terus dari mana kita bisa yakin, Pak? Disitulah Islam mengajarkan kepada kita bisa yakin salah satunya dengan keilmuan. Iqra itu artinya apa? Membaca. Membaca adalah literasi untuk kita mencari sebuah ilmu. Dari keilmuan ini, Islam membagi jadi 3 agar kita menjadi yakin. Yang pertama, empiris. Yang kedua, khobarus shadiq. Apa itu khobarus shadiq? Sesuatu berita yang datang dari orang yang sangat dipercaya. Yang kita percaya sekarang siapa, Pak? Kenapa kita sholat? Kenapa kita berhaji? Kita semua ikut siapa, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti Rasulullah itu adalah para nabi, Pak? Dari zaman dulu, zaman Rasul sampai sekarang, ada nggak yang sama dengan Rasul? Dari akhlaknya. Aisyah berkata, bagaimana Rasul? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya itu seperti Quran. Saya tanya sekarang, ada tidak yang setara dengan Nabi
sampai sekarang ini. Enggak ada. Kalau tidak ada berarti Nabi itu adalah benar. Benar-benar utusan Allah. Di situ berarti kita paham, Pak. Berarti kalau kita beriman kepada rukun iman tadi, kita bisa mempelajarinya, kita bisa yakin dari apa? Dari ajaran baginda Nabi. Di situ disebut dengan khobarus shadiq. Sekarang saya tanya, Pak, siapa yang nggak percaya dengan hari kiamat, Pak? Itu rukun iman ke-5. Kiamat kecil sudah ada tanda-tandanya. Berarti kan kita percaya. Makanya dalam surat Al-Muzammil dikatakan, "Fakaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba." Bagaimana antum bisa percaya ketika antum itu mengkafirkan bahwasanya antum itu nggak percaya dengan hari akhir, tidak percaya dengan nabi-nabi, tidak percaya dengan para rasul, maka kita nggak akan pernah beriman, Pak. Tapi ketika kita yakin, salah satunya tadi dari khobarus shadiq, Rasulullah yang menyampaikan tentang ini, tentang itu, tentang peristiwa hari kiamat, neraka, surga, itu Rasulullah yang menyampaikan. Maka di situ akan timbul keyakinan kita, Pak. Begitu juga dengan Isra Mi'raj, Pak. Nanti akan ada Isra Mi'raj. Isra itu kan perjalanan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis. Itu perjalanan dari Mekah ke Palestina itu butuh berhari-hari, Pak. Ini dilalui cuma dalam 1 hari, Pak. Yang 1 hari 1 malam saja, Pak. Makanya Abu Lahab tuh ketika Nabi setelah Isra Mi'raj turun bercerita pada umatnya, Abu Lahab tuh paling senang, Pak. Nggak mungkin. Dulu transportasi terkeren itu adalah unta merah, Pak. Abu Lahab tuh bilang, nggak mungkin orang kita naik unta, yaitu perjalanan dari Mekah ke Palestina itu bisa butuh 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan. Ini 1 malam. Wah, gila tuh Nabi. Itu Abu Lahab. Saking dia senangnya, dia datengin Abu Bakar. Datang ke Abu Bakar dan bilang, Abu Bakar, kamu percaya nggak ada orang yang bisa ke Baitul Maqdis cuma dalam 1 malam? Abu Bakar gitu. Terus Abu Bakar bertanya, siapa orang itu? Udah seneng tuh Abu Jahal. Nggak mungkin juga percaya. Karena waktu itu transportasi terkeren cuma unta merah, Pak. Dan itu waktunya 3 bulan. Itu udah seneng Abu Lahab. Wah, pasti Abu Bakar nggak percaya dia musuh gini. Apa kata Abu Jahal? Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Sodako. Iya, saya percaya. Itu saking percayanya para sahabat kepada Nabi, Pak. Itu begitu kerennya, Pak. Lah kita memang tidak bertemu Nabi, tapi Nabi mengisyaratkan kepada para sahabat, tahukah kalian orang-orang yang paling mulia di antara kalian? Dia bilang, kami ya Rasulullah. Tidak, kalian bertemu dengan saya. Siapa ya Rasulullah? Umat. Kita nggak bertemu pada Nabi, cuma kita lihat perjuangan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Baca Sirah Nabawiyah tentang perjuangan Nabi di Taif, Pak. Itu Nabi diusir dari Mekah, beliau pergi ke Taif. Di Taif itu Masya Allah, beliau berdakwah, beliau ke pasar, beliau bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Rasulullah. Ketika beliau berdakwah itu semua orang itu terkagum karena apa yang disampaikannya itu seperti benar-benar Masya Allah, dahsyat. Mereka terkagum, Pak, tapi tadi ditutup sama Allah. Mereka tahu apa yang disampaikan Nabi itu benar, cuma mereka tidak mau mengakuinya, Pak. Setelah itu tahu, Pak, 3 hari beliau di sana, beliau dilemparinya, Pak. Kalau dalam buku The Great Story of Muhammad, itu dalam bukunya diceritakan, jadi pas beliau mau udah berdakwah terus, akhirnya kesel para petinggi Taif, itu dilemparinya itu bukan dilempari seperti satu orang lempar, ini semuanya melempar, jadi seperti hujan batu. Makanya Rasulullah itu sampai berdarah. Beliau berlindung dari beberapa ratus meter jauh dari kota Taif, beliau berlindung situ di tembok situ. Tahu, Pak, ketika beliau berdarah, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku mengadukan kelemahanku.
Engkaulah pelindung orang-orang yang lemah. Maka ketika itu juga datang malaikat Jibril sama dua malaikat malakul jabal. Ya Rasulullah, pilih gunung mana yang mau kalian timpakan ke kaum Taif. Apa kata Rasulullah, Pak? Tidak. Bisa jadi dari kaum Taif itu lahir orang-orang yang beriman. Begitu saya Rasulullah sama umatnya. Dan sekarang penduduk Taif semuanya beriman, Pak. Itu Masya Allah syukri, Pak. Maka apa yang membuat kita tidak percaya kepada Nabi kita, Pak? Sebegitu cintanya Nabi kepada umatnya, dan Nabi ingin umatnya itu masuk surga. Makanya Nabi diberi syafaat. Nabi diberi syafaat, Pak, agar umatnya masuk surga. Begitu cinta itu, apa yang membuat kita tidak percaya kepada Nabi, saya? Oke, kita harus percaya kepada Nabi, Masya Allah. Maka tadi iman kepada Allah dan Rasulnya semua layak tahu. Maka jangan sampai ada keraguan, Pak, dalam diri kita. Buat apa saya sholat? Buat apa saya sedekah? Buat apa saya haji? Buat apa saya zakat? Buat apa saya melakukan ajaran-ajaran itu? Buat apa? Padahal yang butuh hak kita, Pak. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, sholat itu beban, Pak, sehari 5 kali. Banyak orang yang tidak bisa melakukannya. Anda merasa apa? Membuang-buang waktu. Tapi saya tanya sama Bapak, apakah sholat itu termasuk beban bagi Bapak? Termasuk beban, Pak? Kita rubah konsepnya, Pak. Benar, kita rubah konsepnya, Pak. Konsepnya begini, Pak. Di dunia ini tidak ada yang tidak punya masalah. Angkat tangan yang tidak punya masalah. Masalah banyak, masalah uang, masalah harta, masalah bini, kan, masalah rumah dan sebagainya, banyak, Pak. Dan saya pun semuanya punya masalah, betul. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah juga berfirman, apa? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah mereka orang-orang beriman mengira ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah terus kita tidak diuji? Bahkan Allah mengujinya, Pak. Biar apa? Biar kita tahu kualitas keimanan kita, Pak. Yang paling berat ujian di antara kita manusia adalah para nabi, Pak. Para nabi yang paling berat ujiannya. Maka Masya Allah, ketika kita tahu kita diuji, kita rubah konsepnya tentang sholat, maka berarti kita butuh pertolongan, betul, Pak? Contoh, kita punya masalah, pasti kita pengen yang menangani masalah kita tuh orang yang bisa menangani masalah tersebut, betul. Contoh, kita punya masalah di hukum, kita akhirnya menyewa pengacara yang hebat dan kita terselamatkan dari hukum, betul. Kita kan setiap punya masalah pengen ada seseorang yang membantu kita yang bisa mengatasi masalah itu. Tapi pada dasarnya semua manusia itu terbatas, Pak. Yang punya tidak keterbatasan siapa? Allah. Makanya kerennya Rasulullah ketika dia punya masalah, Rasulullah apa? Karena Rasulullah idza hazzabahu amrun badaru ila shalah. Jadi ketika Rasulullah ada masalah, beliau datang ambil sajadah, sholat 2 rakaat, Pak. Makanya Allah menguatkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka sholat itu sebenarnya bukan membebani kita, tapi kita butuh kepada sholat itu. Kalau udah tahu punya masalah hidup, kok kita nggak mau datang untuk sholat itu, gimana ceritanya? Sedangkan Mi'raj mukmin, kalau Mi'raj, Isra Mi'raj kan, Mi'raj itu kan naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, betul. Para ulama mengatakan bagaimana Mi'raj kita, bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah. Maka Mi'rajul mukmin itu sholat. Kita bertemu dengan Allah ketika sholat, Pak. Maka rugi banget kalau kita ngomong beriman tapi kita nggak sholat, Pak. Alhamdulillah kita sholat, zuriat kita gimana? Dalam surat At-Tahrim ayat 6 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana dengan zuriat kita yang tidak sholat, Pak? Itu harus kita ingatkan terus, Pak. Makanya di sini saya ingin mengatakan amanu yang pertama, yang kedua, Pak, wa amilus sholihat.
melakukan amalan-amalan baik, Pak. Amilus solihat ini, al-iman itu berarti rukun iman, amilus solihat itu adalah arkanul Islam. Maka dalam tasawuf modern tadi dikatakan, ketika iman itu adalah landasan akal, maka rukun Islam itu adalah amaliyahnya. Semuanya itu perbuatan, Pak. Sholat kita melakukan dengan seluruh badan, zakat juga kita lakukan, haji juga seperti itu, syahadat kita lakukan dengan lisan kita. Itu semua amalan, Pak. Amaliyahnya. Jadi ketika kita beriman, pasti kita harus melakukan ini. Maka bagaimana kita bisa disebut beriman kalau kita tidak melakukan yang tadi yang selanjutnya? Berarti yang pertama beriman, menjadi beriman, amilus sholihat. Yang ketiga apa? Wa tawassau bil haq. Tawassau bil haq. Bil haq ini kebenaran, Pak. Pak, di zaman sekarang sudah banyak yang edan. Saya depan santri saya belak-belakan. Kamu dididik di sini untuk berani mengatakan kebenaran, bukan menyatakan kebenaran. Beda dengan mengatakan sama menyatakan. Kalau menyatakan kebenaran, oh saya ketika dia berbuat salah, terus ada yang sesuai dengan saya, dia benar, dia menyatakan. Tapi mengatakan kebenaran, kita bilang ini hak-hak, ini batil-batil. Dengan kejadian-kejadian yang ada, terus kok kita masih nggak beriman tuh gimana, Pak? Kita yang butuh sholat, kita yang mendekatkan diri. Karena kita tahu kita punya masalah hidup, Allah yang memberikan solusinya. Maka sholat itu jadikan kebutuhan agar sukses menjadi suatu kepastian. Tapi banyak orang terbalik, Pak. Mengejar kesuksesan dan meninggalkan sang pemilik. Mati-matian mencari rezeki, tapi dia lupa dan meninggalkan sang pemberi rezeki. Itulah yang terjadi zaman sekarang. Dibalik kenapa? Karena ada penyakit tadi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maka di sini setelah beriman, syaratnya iman dulu, Pak. Kita harus yakin dengan hari akhir, kita harus yakin dengan hari kiamat, kita harus yakin dengan takdir Allah, kita harus yakin itu semua. Maka kalau kita sudah yakin, maka kita baru bisa melakukan amalan soleh ini. Saya tanya, oh kita sholat untuk ibadah, buat apa tidak dapat pahala? Kalau Bapak nggak yakin dengan dapat pahala, nggak mungkin Bapak ibadah. Karena pahala itu tidak bisa dilihat dengan mata, Pak. Betul, itu dia. Maka dan setelah itu kita harus menegakkan kebenaran, Pak. Dan yang terakhir, wa tawassau bis sabr, menyatakan kebenaran, sabar. Ini keren, Pak, sabar, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib tentang sabar, sabar itu muqayyatun la takbu, transportasi yang tidak akan pernah tergelincir. Kenapa mau pakai kata transportasi? Para ulama menafsirkan, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ibnul Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan dalam bukunya Umdatus Shabirin wa Zakhiratus Syakirin. Beliau mengatakan apa? Kenapa kok disebut dengan transportasi? Karena hidup kita ini sebuah perjalanan, Pak. Dari kita lahir sampai kita akhir itu sebuah perjalanan, betul. Bagaimana kita bisa berangkat dari satu tempat ke sampai dengan tujuannya? Maka dengan suatu kendaraan. Apa kendaraan itu? Kata Ali, sabar. Karena ketika kita punya rasa sabar, itu tidak akan pernah tergelincir. Artinya apa? Tidak akan pernah terjerumus pada sesuatu yang tidak baik. Ya. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. 4 hal ini sangat berarti buat kita agar kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang merugi. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf 3 ayat harusnya selesai tadi jam 6 kurang 4, tapi malah jam 6 lewat. Jadi nasi kuningnya agak dingin gitu. Saya mohon maaf sekali. Tapi insya Allah kita sama-sama mentadaburi ayat ini. Kalau setelah ini kita mentadaburi al-asr, setelahnya Bapak bisa baca sendiri, Pak, tentang tadabbur Al-Quran. Sudah banyak terjemahan tafsir-tafsirnya. Ibnu Katsir sudah ada terjemahannya, Muyassar sudah ada, Misbahul Munir juga sudah ada, Tafsir Al-Azhar juga sudah ada. Itu tafsir-tafsir semua. Silakan Bapak baca dan tadabburi itu, karena sangat penting bagi kita seorang mukmin. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Apabila ada salah, saya minta maaf, dan kebaikan dan kebenaran datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ditutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'min hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mahu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya rabbal alamin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbighfir li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbighfir li dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar ghafurur rahim. Allahumma rabban nas azhibil bas ishfi anta syafi la shifa ila shifauka shifa la yughadiru saqaman wala alaman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada MC.